Yuk, balik lagi bareng kita, Hafinsa, Keisha, dan Panca. Tapi kali ini jangan sendirian ya, karena cerita kita bisa bikin kamu ngerasa dia juga dengerin bareng kamu. Selamat malam di Bisik 3 Malam, tempat di mana ketakutan dan keingintahuan bertemu. Kami akan membahas tentang cerita-cerita horor yang membuat Anda merasa ketakutan. Sebelum kami membahas topik utama, marilah kita perkenalkan sedikit narasumber kita. Nama kamu siapa? Halo, aku Jasmine. Hai Yasmin. Kira-kira untuk podcast hari ini kita akan membahas apa nih Jasmine? Kayaknya biar seru kita bahas tentang ketindihan gimana? Nice, betul banget. Nah, di pembahasan kali ini tentang ketindihan ya, ada beberapa sebagian orang yang beranggapan kalau ketindihan ini menyangkut masalah hal mistis. Dan ada sebagian orang pun itu adalah hal medis. Menurut pendapat Jasmine sendiri itu seperti apa tuh? Emang agak bingung ya antara mistis dan medis. Cuman kita kayaknya nggak akan ngomongin di arah medisnya karena kita nggak tahu ya gimana-gimananya. Nah, gimana kalau misalnya kita bicaranya tentang hal mistisnya aja? Boleh banget Jasmine, menarik. Nah, mungkin untuk kita sisihkan dulu hal-hal medisnya itu. Kita akan bahas tentang mistis terlebih dahulu ya. Nah, mungkin bagi Jasmine sendiri nih ya, pernah mengalami nggak sih ketindihan ketika Jasmine tuh tidur? Bisa dijelaskan? Aku kalau ketindihan sih pernah, tapi kayak cuman sekali aja waktu beberapa hari yang lalu. Oke, beberapa hari yang lalu. Nah, apa sih yang dirasakan Jasmine ketika ketindihan itu? Pokoknya waktu itu tuh aku tuh tidur di pagi hari karena biasanya aku setelah bangun untuk sholat subuh, aku tuh tidur lagi. Nah, tidur kan di rumah tuh posisi aku tuh sendirian. Terus aku tuh mimpi kayak sama keluarga gitu kan, mimpi sama keluarga kayak gitu. Terus di dalam mimpi itu tuh aku tuh masuk ke satu kamar. Nah, waktu aku diem di kamar itu, aku lihat jadi di atas kamar aku tuh ada kaca gitu buat ke genteng gitu kan. Terus aku lihat di situ tuh ada orang ngerondang. Ternyata itu tuh saudara aku. Terus aku panggil tapi dia tuh nggak nyaut. Panggil sampai aku tuh nggak ada suaranya gitu di situ, sampai kayak mau muntah gitu di dalam mimpi itu. Terus badan aku tuh kaku banget, kaku. Terus aku sadar ternyata itu aku mimpi. Aku berusaha bangun tapi aku tuh nggak bisa. Kayak sesusah itu woi buat menggerakkan badan gitu kan. Nah, udah gitu tuh aku tuh bangun. Nah, pas bangun aku tuh kayak masih ngantuk gitu, kayak masih linglung gitu, walaupun sempat ngebalas chattingan temen aku, tapi aku tuh kayak linglung aja gitu, kayak ngantuk banget. Terus baru beberapa menit lah baru bisa sedikit sadar, dan itu tuh capek banget gitu, kayak udah maraton berapa kilo gitu kan. Nah, udah gitu aku lanjut tidur lagi karena aku masih ngantuk. Tapi setelah aku tidur lagi dan aku baca doa, aku nggak ketindihan lagi. Tapi dari penjelasan Jasmine ini ya, sebetulnya apa sih yang dirasakan Jasmine? Apakah ini emang betul karena hal mistis? Apa menurut Jasmine ini hal medis? Mungkin sebagian orang yang dirasakan orang yang mengalami ketindihan itu mungkin ada aura-aura yang gelap yang menindihkan badan mereka. Cuman anggapan yang lain juga mungkin karena emang kecapean
faktornya. Nah, menurut Jasmine sendiri itu percayanya kemana tuh? Kalau aku sendiri aku nggak mau nge-framing itu mistis atau itu medis ya, karena itu kejadiannya pagi. Aku juga sebenarnya kalau misalkan dikatain capek nggak juga ya, karena kan semalaman aku tidur ya, mungkin karena kebetulan aja, wallahu alam. Tapi aku juga punya peristiwa lain tentang ketindihan. Jadi waktu itu tuh saudaraku tuh nginep di rumah aku, terus dia tuh tidur sendiri, terus kayak dia tuh kayak apa ya, kayak mencoba untuk teriak gitu kan, tapi sambil tidur. Terus sama mama aku tuh dibangunin, terus waktu bangunin aku nggak bisa tidur, aku lihat sesosok tinggi gitu, tapi aku nggak tahu ya itu benar atau enggak kayak gitu ya, mungkin sesuai kepercayaan aja ya, itu medis betul, atau betul. mistis. Ya cuman kalau itu kita balik lagi ke para pendengar ya, entah itu mau mempercayai hal mistis atau medis, itu kita balik lagi ke pendengar. Cuman yang dirasakan oleh Jasmine mungkin seperti itu yang dialaminya kan. Yes, betul sekali. Nah Jasmine, mungkin menurutku itu karena Jasmine tuh disebabkan oleh kecapean, kelelahan karena bekerja. Mungkin bisa jadi kan. Mungkin aku ada tips nih, barangkali Kak Jasmine ketindihan itu karena disebabkan oleh faktor kelelahan, kecapean. Saya punya tips, mau tahu nggak tipsnya apa? Mau. Nah, tipsnya itu adalah, terutama badan Kak Jasmine itu membutuhkan kekuatan tubuh saat menghadapi ketakutan dan kemistisan di dalam tidur Anda. Coba minum Natur E multivitamin yang dapat membantu Kak Jasmine meningkatkan imunitas tubuh dan menghadapi hari-hari dengan lebih percaya diri. Natur E multivitamin untuk kesehatan dan kekuatan tubuh Anda. Nah, itu Kak Jasmine solusinya. Natur ternyata. Ya. Jadi ntar aku coba buat beli. Mungkin itu salah satu faktor kenapa kakak bisa ketindihan, mungkin karena kecapean, kelelahan, karena beraktivitas cukup padat. Nah, oke Kak Jasmine, mungkin penjelasan Kak Jasmine tadi, cerita-cerita ketindihan mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Jangan lupa di episode selanjutnya di podcast Bisik 3 Malam. Sampai jumpa.